Saudara, masyarakat Indonesia kecewa dengan keputusan BWF yang membuat tim bulu tangkis Indonesia dipaksa untuk tidak melanjutkan pertandingan. All England dinilai menjadi salah satu turnamen bergengsi dan bulu tangkis menjadi salah satu olahraga andalan untuk mengharumkan nama Indonesia. Padahal kan Indonesia lagi-lagi untuk All England itu sangat diuntungkan dalam hal olahraga bulu tangkis. Sangat sayang sekali gara-gara COVID yang satu positif Indonesia jadi digugurkan. Padahal kan di dalam pesawat pun ada satu peserta dari Turki, tapi dia bisa ikut dalam All England tersebut. Ya, sangat disayangkan sekali menurut saya. Disayangkan ya, karena yang pertama kali main kan Kevin sama Gideon. Jadi itu kan pemain Indonesia yang dia jadi sangat disayangkan banget kalau misalnya sampai nggak bisa ikut dan dipulangkan seluruhnya. Kecewa sih tentunya karena All England itu salah satu kejuaraan yang sangat bergengsi ya, yang sangat bergengsi di mana setiap negara tuh kalau sampai juara tuh bukan main itu. Nah, Lalu bagaimana kondisi tim bulu tangkis Indonesia di Birmingham, Inggris, dan juga bagaimana kelanjutan kompetisi All England? Kita akan sapa yang sudah bergabung jurnalis BBC Indonesia Endang Nurdin dari London, Inggris. Selamat sore waktu Indonesia, Mbak Endang. Selamat sore. Baik. Mbak Endang, setelah ada protes keras dari Indonesia, dari PBSI juga, Kemenlu juga protes akan hal ini. Bagaimana informasi terkini dari ajang All England di sana, Mbak Endang? Informasi yang saya dapatkan dari pengurus PBSI yang berada di Birmingham, baik atlet dan para ofisial, saat ini diminta untuk isolasi di hotel mereka sampai tanggal 23 Maret. Jadi sampai minggu depan ya. Namun sejauh ini belum ditetapkan lagi kapan jadwal swab tes untuk mereka. Menurut pengurus PBSI Rioni Mainaki yang saya hubungi tadi, sejauh ini ada 24 orang termasuk atlet dan ofisial. Mereka harus tetap berada di hotel yang sama, tetapi tidak boleh keluar kamar. Mereka mengatakan semuanya kecewa dan ingin minta cepat pulang katanya. Dan juga masih menurut Rioni Mainaki, selain PCR, mereka juga semua telah divaksin. Dan dia mengatakan tim Indonesia, atlet Indonesia adalah yang paling lengkap mengikuti protokol kesehatan dibandingkan dengan negara-negara peserta lain. Begitu informasi terakhir. Baik. Mbak Endang, kalau dari keberlanjutan turnamennya bagaimana? Ini kan ada protes dari Indonesia, termasuk kenapa ada satu pemainan Turki juga yang tidak menerima email. Apakah bagaimana itu kelanjutan turnamennya? Apakah mereka harus dites, Mbak Endang? Ini juga informasi yang saya dapatkan dari Ketua Timnas Thailand, Reksi Manaki, yang berada di Birmingham juga. Menurut Reksi, hari ini akan dijalankan tes kedua untuk seluruh tim. Dan menurut Reksi, bila ada lagi yang positif, ada kemungkinan turnamen All England ini dibatalkan. Jadi masih perlu ditunggu bagaimana hasil dari tes yang dilakukan hari ini. Menurut Reksi, kalau tim Thailand sendiri jadwalnya adalah jam 10.15 sampai jam 12, itu jam 17.15 WIB sampai jam 19 ya, untuk tim itu untuk dilakukan tes. Menurut dia juga suasana secara keseluruhan baik-baik saja, tapi semua merasa cemas dan khawatir gitu ya atas perkembangan terakhir ini, Ibrahim. Baik, jadi keputusan dari panitia penyelenggara seluruh kontingen peserta All England ini akan dites PCR seluruhnya. Apakah termasuk juga Indonesia? Itu yang informasi yang saya dapatkan dari Reksi adalah tim yang masih dalam tanda kutip ikut bertanding ya. Sementara yang tim Indonesia, menurut pengurus PBSI yang berada di Birmingham, mereka belum mendapatkan kapan jadwal tes mereka, swab tes berikutnya mereka. Tidak tahu apakah hari ini ataukah kapan.
Baik. Jadi bisa dipastikan perhelatan babak kedua All England ini akan ditunda, Mbak Endang? Masih ditunggu Oke. bagaimana hasil tesnya. Tapi Baik. kalau sampai ada lagi yang positif, nah berarti kemungkinan akan mengambil langkah yang sampai kemungkinan Baik. yang paling beratnya adalah dibatalkan kalau menurut Reksi Mainaki ya. Baik, baik. Mbak Endang, ini Kemenlu dari Indonesia juga menyampaikan meminta pemerintah Inggris melakukan intervensi kepada NHS. Sejauh ini apakah informasi yang tersebar di Inggris sudah ada respons dari NHS soal ini? Sejauh ini saya tidak melihat reaksi itu ya, tetapi yang jelas Inggris saat ini masih lockdown dan benar-benar melakukan penerapan yang ketat, terutama terhadap WNA yang masuk ke Inggris. Dan saat ini terdapat setidaknya 30 negara yang dikategorikan dalam daftar merah, termasuk Brasil dan banyak negara Afrika. Dan Indonesia tidak termasuk dalam daftar merah ini. Nah, dalam daftar merah ini berarti mereka yang masuk ke Inggris, selain harus dites, mereka harus masuk ke hotel yang memang ditetapkan oleh pemerintah sebagai fasilitas karantina, tapi harus bayar sendiri sebesar 1.750 pound sterling atau sekitar 35 juta rupiah. Yang di luar daftar merah ini diwajibkan untuk isolasi mandiri dan juga menjalani tes kedua. Dan Inggris saat ini memang masih lockdown dan mulai dilonggarkan sampai tanggal 12 April mendatang. Dan lockdown secara keseluruhan sejauh ini dijadwalkan akan dicabut pada 21 Juni mendatang. Dari lockdown ini yang diterapkan sejak Desember lalu sudah menunjukkan berhasil ya, dengan angka kasus penularan COVID yang terus turun dari hampir 60.000 per hari pada Januari mendatang, Januari lalu maksud saya. Sekarang sudah sekitar 5.000 per hari. Jadi sekali lagi ini Inggris memang pernah menerapkan peraturan terkait menekan penyebaran COVID seketat mungkin untuk menekan penurunan angka kasus COVID. Baik, Indonesia bukan masuk daftar merah dan yang disampaikan PBSI bahwa kita sangat ketat terhadap protokol kesehatan. Jadi sebetulnya tim kontingen Indonesia ini sudah mengikuti aturan yang ada di Inggris ya, Mbak Endang? Betul. Yang unfortunate itu tadi adalah berada di dalam satu pesawat dengan orang yang positif. Baik. Nah, untuk berjaga-jaga berdasarkan peraturan yang memang diterapkan, siapapun yang berada di sekeliling orang yang positif itu perlu untuk melakukan isolasi mandiri. Baik. Saya rasa ini memang untuk menjaga keamanan semua pihak ya. Baik, kita akan tunggu. Semoga ada celah bagi kontingen Indonesia untuk bisa kembali berlaga di All England dan tentunya harapan bisa mengharumkan nama bangsa di internasional. Terima kasih Mbak Endang Nurdin, jurnalis BBC Indonesia, telah menyampaikan informasi terkini bagaimana kondisi All England di Birmingham, Inggris. Terima kasih Mbak Endang.